Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan tutorial atau menjelaskan tentang model transportasi. Kalau kita berbicara tentang model transportasi, maka kita akan berbicara tentang model jaringan atau network model. Contoh dari model jaringan yang real adalah contohnya apa? Yaitu rel kereta api, jaringan jalan raya, penerbangan, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang masalah transportasi seimbang. Apa itu transportasi seimbang? Yaitu di mana? Jadi kita kalau bicara transportasi, kita berbicara tentang distribusi. Berarti antara demand dengan supply itu seimbang. Contohnya, permintaan 200, maka supply yang tersedia pun adalah 200. Untuk menyelesaikan model transportasi ini, kemarin Ibu sudah kirim bagaimana tabel transportasi dan kalian sudah pelajari. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan model transportasi adalah metode Northwest Corner atau NYC, atau sering juga disebut dengan metode barat laut. Ibu sudah bikin rangkuman yang akan mempermudah kalian untuk belajar. Di sini kita langsung ke contoh soal, ya. Sebuah perusahaan mengangkut pupuk. Jadi dari 3 pabrik ke 3 pasar dengan data sebagai berikut. Kita lihat datanya, ya. Pabrik pertama itu mempunyai suplai 120, pabrik kedua 80, pabrik ketiga 80. Sementara pasar pertama mempunyai demand atau permintaan 150, pasar kedua 70, dan pasar ketiga 60. Angka-angka 8, 5, 6, 15, 10, dan seterusnya itu menunjukkan biaya angkut dari pabrik terhadap pasar, ya. Nah, kita lihat bagaimana tahapannya menyelesaikan dengan metode Northwest Corner. Yang pertama yaitu adalah bandingkan antara S1 dan D1. Jadi kita mulai dari X11, ambil yang terkecil. Ini langsung ke tahap kedua. Ini akan menghasilkan atau menghabiskan supply atau demand pada baris atau kolom pertama, sehingga tidak ada yang bisa dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan tersebut, ya. Kemudian yang nomor 3, pindah ke kolom atau baris selanjutnya, biasanya diagonal, ya. Nah, setelah itu ulangi tahap pertama dan tahap kedua, ya, atau di sini tahap yang pertama itu tahap A, ya. Jadi di sini tahap pertama dan tahap kedua. Nah, ini diulangi, ya. Kemudian ulangi sampai semua supply dan demand itu habis. Kita ambil contoh yang tadi, ya. Kita bikin tabelnya. Di sini kelihatan, ya. Dari nih, pabrik 1, 2, 3, ini pasar 1, 2, 3. Dan ini supply-nya, ya. Kita lihat, oke, pada baris pertama dan kolom pertama. Kita lihat supply-nya 120, sementara demand-nya adalah 150. Mana yang paling kecil? Yaitu 120, maka kita ambil 120 di sini, ya. Nah, jadi supply sudah habis tapi demand-nya masih kurang 30, maka kita tulis di sini 30. Oke. Selanjutnya adalah kita langsung ke tahap berikutnya. Kita lihat lagi pojok barat laut. Maka kita lihat di pojokan pada baris kedua, ya. Karena yang baris pertama ini sudah habis, makanya kita coret, ya. Pada baris kedua kita lihat untuk kolom pertama itu ada demand 30, sementara untuk baris yang kedua ini ada supply 80, maka yang paling kecil adalah 30. Kita masukkan di sini, ya, kita ganti, ya, warnanya biar kalian paham. Di sini 30, ya. Maka ini otomatis habis dan ini bersisa. Sisanya berapa? 50. Oke. Ini sisa 50. Dan ini akan menghabiskan kolom pertama. Nah, kita coret nih kolom pertama. Oke.
Nah, setelah itu kita lihat di sini berarti untuk demand pasar pertama sudah terpenuhi dan supply yang pertama sudah habis. Nah, ini diambil 30, sisa 50. Kita lanjut ke tahap berikutnya, kita lihat lagi pojok barat lautnya, yaitu berarti ada di baris kedua, kolom kedua atau X22. Kita lihat di sini ini 50, sementara di sini 70. Maka kita ambil yang 50. Kita ganti warna ya. Sini kita ambil 50. Oke. Kita ambil 50, maka ini habis. Ini habis, ini sisa 20. Ya. Kenapa sisa 20? Karena udah diambil 50. Oke. Nah, ini habis berarti supply pada pabrik kedua juga sudah habis. Kita coret. Oke. Saya coret. Nah, sementara permintaan pasar kedua itu adalah 70, sedangkan ini baru 50, maka ini ada sisa 20. Oke kan? Nah, sekarang kita lihat. Kita lanjutkan, maka tinggal sisa kita mulai lagi ke pojok barat laut. Berarti ini ada di baris ketiga, kolom kedua. Yang belum habis nih, berarti kita isi. Di sini berapa? Di sini adalah, kita ganti warna ya. Kita ganti warna yang hitam. Berarti di sini 20. Oke. Dan yang ini otomatis 60. Karena tinggal sisa kan. Nah, kita lihat. Untuk mengecek apakah ini sudah betul atau tidak, kita tinggal lihat saja. Jumlah supply ke sini harus sama, 120. Jumlah supply ke sini harus sama, 80. Ini 30, ini 50. Jumlah supply ke sini harus sama, 80. Yaitu ini 20 dan ini 60. Kita cek juga yang demand. Ini 150, berarti itu 120 tambah 30. Kemudian untuk yang 70 itu 50 tambah 20. Dan yang 60 itu adalah 60. Ya. Nah, kemudian setelah ini kita hitung biayanya. Nah, bagaimana dengan cara, ini biayanya kita hitung ya. Kita tulis di sini biayanya. Biaya. Dari mana? Itu dengan cara mengalihkan antara tadi ya, yang permintaan tersebut dikali dengan biayanya. 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali dengan 10 ditambah 20 dikali dengan 9 dan yang terakhir adalah 60 dikali dengan 10. Maka kalau ini ditotalkan jumlahnya adalah yang ini 960 ditambah dengan 450 ditambah lagi dengan 500 ya, 50 dikali 10, kemudian 180 ya, kemudian ditambah 60 berarti 600 ya. Dan ini ditotalkan maka jumlah biayanya adalah 2.690 ya. Nih, lihat kalian. Oke. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.